Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Selasa, tanggal 9 Januari 2024. Saya ingin membagi firman Tuhan di Galatia 6 ayat yang 10. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang saya cinta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, sungguh luar biasa firman Tuhan ini mengingatkan kita semua, ya. Jadi selagi masih ada kesempatan, ya, berbuat baiklah kepada semua orang, ya, khususnya saudara-saudara kita yang seiman, ya. Ini disuruh oleh Tuhan Yesus, ya. Jadi tolong menolong, saling mengasihi, ya, saling mendoakan, ya, yang sakit didoain supaya disembuhkan. Ini perintah Tuhan, ya. Jadi firman Tuhan kita harus mengerti, ya, minta kuasa Roh Kudus, ya, supaya Dia mengajari kita, ya, mengartikan firman ini, ya. Saya bacakan ulang lagi, ya. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, ya. Jadi menjadi pelaku firman, ya, penginjilan berjalan lancar, ya. Puji Tuhan, saya baca Alkitab Kejadian 10 Wahyu sampai hari ini berjalan lancar, Bapak Saudara, ya. Baca sampai tahun 2028 di ujung bulan Desember, ya. Itu di dalam hati saya, ya, ada dorongan Roh Kudus, ya, ada suara Tuhan mengingatkan saya terus, ya, tetap baca Alkitab, ya. Saya baca Alkitab bisa satu hari dapat 70-80 pasal, bisa 100 pasal. Makanya jangan heran kalau saya 13 hari, 14 hari selesai baca Alkitab Kejadian 10 Wahyu. Itu kuasa doa itu, saudara, ya. Jadi selagi masih ada kesempatan bagi kita, ucap syukur, baik waktu sehat maupun waktu sakit, ya. Jangan tunggu sehat ucap syukur, waktu sakit tidak. Dua-duanya, Bapak Saudara. Demikian juga waktu kita tidak mempunyai apa-apa, ucap syukur juga. Miskin kaya, kaya miskin, ucap syukur, ya. Jadi orang kalau rajin mengucap syukur, pasti berkatnya datang tak terduga, ya. Ikut Tuhan Yesus, semuanya free, bebas, gratis, ya. Kenapa saya bilang gratis? Ya, kalau kita sakit, berdoa sembuh, ya, itu gratis itu. Ya, tapi kalau orang-orang yang di luar Tuhan sakit, dia mengandalkan duitnya, uang banyaknya, susah sembuh, ya. Itu artinya belum gratis, karena dia masih berpikir masih bisa. Padahal firman Tuhan mengatakan di Yohanes 15 ayat yang kelima, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi jangan lupa di Yohanes 15 ayat yang ke-7, jikalau kamu hidup di dalam aku dan firmanku hidup di dalam kamu, mintalah apa saja, pasti Tuhan kehendaki. Ini luar biasa, ya. Ada kuasa firman Tuhan di situ, ya, Bapak saudara-saudara, ya. Jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus dalam segala hal, ya. Makanya kalau setiap hari Minggu kalau kita gereja, di situ pasti ngomongnya mengucap syukur, ya. Disampaikan pendeta itu, bersyukur,
Karena bersyukur itu penting itu daripada bersungut-sungut. Ya, kalau orang yang bersyukur gajinya kecil menjadi besar itu. Dibesarkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi orang yang bersungut-sungut gajinya besar-besaran dikecilkan. Ya, habis lenyap. Karena dia tidak bersyukur itu. Dia mengandalkan bersungut-sungut. Bersungut-sungut, iblis menang. Kalahlah dia. Ya Bapak saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi hidup di dunia ini ya sementara saja. Kenapa saya bilang sementara? Karena kita akan mati juga secara jadwal. Nah, kalau mati di dalam Kristus ya beruntung. Ya. Filipi 1 ayat yang ke-21. Mati bagi Kristus satu keuntungan. Ya. Makanya berbuat baik. Ya, lahir baru. Ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu juga tertulis di 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Ya, masa-masa yang lalu buang semua. Pindah status yang gelap itu pindah ke terang. Ya. Jadi firman Tuhan di Galatia ayat 6 ayat yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya. Jadi di dalam hati kita ada Roh Kudus yang menguasai diri kita. Ya. Baca firman Tuhan, berdoa dulu supaya mengerti ada kuasa di situ. Saya sembuhin orang sakit gampang. Tuhan suruh kasih firman Tuhan, baca, sembuh. Ya. Atau Tuhan suruh saya mendoain orang sakit itu sembuh. Karena kenapa saya bilang begitu? Karena Yohanes 1 ayat yang ke-12. Ya. Demikianlah firman Tuhan, ya. Jika kita anak Allah diberi kuasa. Oh, berarti kita ini anak Allah, bukan anak sembarangan, anak raja. Ya. Anak raja kuasanya gede, besar. Ya. Disertai Tuhan. Wajah berseri-seri, wajah bersinar, ada damai sejahtera, ada sukacita. Ya. Hidup kekal abadi bersama Tuhan Yesus. Itu yang luar biasa. Ya. Di hati kita ada firman Tuhan. Ya. Roma 10 ayat yang ke-8. Firman itu ada di dalam hatimu dan di mulutmu. Jadi kalau diukur 1 jengkal Bapak Saudara. Belum lagi di Matius 4 ayat 4. Ya. Waktu iblis mencobai Tuhan Yesus itu, rupalah batu itu menjadi roti. Apa jawab Tuhan Yesus? Ya. Jawab Tuhan Yesus, makananku ialah firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Bukan soal roti itu. Jadi kita harus menyadari Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Ikuti kehendak Tuhan, aturan Tuhan. Kita jalan-jalan melanggar lampu merah aja kena tilang. Jalan-jalan bawa sepeda motor tidak ada SIM, ada rahasia kena tilang polisi. Tetapi kalau kita lengkapi semuanya bebas. Demikianlah juga kita ikut Tuhan. Bebas juga kita. Sakit penyakit disembuhkan. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu mati di Bukit Golgota, membebaskan kita semua itu, kutuk nenek moyang, penyakit-penyakit. Sadarlah kita sekarang. Ya Bapak Saudara-saudara, ya. Saya ingin menutup firman Tuhan di Yohanes 10 ayat yang ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Ya, jadi kita dengan Tuhan Yesus adalah satu. Ya, tentu orang-orang yang taat, mengerti, ya, lahir baru, ya, suka gereja, suka baca Alkitab, suka menginjil, itulah aku dan Bapa adalah satu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.